Mana Pak? Benar nggak? Duluan stop ini duluan. Tutup. Oh, kelewatan. Hoi. Hoi. Ya, kita ketemu teman-teman. Ya, Kita ketemu kita mampir ke ini. Nih teman-teman, Bapak Lutfinya nih. Aku udah siap mau nyegat di masjid situ. Masjid. Tapi malah nggak ketemu karena aku kan lewat situ kemarin. Oh, lewat jalur tengah ya, Pak ya. Oke, salam kenal. Wih. Nah, Diono, Pak. Oh, Mas Dian. Ini siapa nih yang paling? Oh, Kak Setia. Yang sering di DM. WA. Ini masuk ini. Kunci. Kita sudah sampai. Dengan beliau. Ini Pak. Ini buat dicapolin. Loh, masih on cam. Lagi lah. Alhamdulillah. Memang sengaja evakuasi ke dalam karena terakhir masjidnya agak di luar. Di jalan nggak ada teman aku kemarin. Iya. Soalnya kalau di sana ada musafir lain. Iya. Itu beda kan. Yang penting nanti kita mulainya sama dengan masjid Tadi. karena kan demi keselamatan kan. Iya, betul Pak, betul. Kadang kita ngotot 3 hari gak selamat, ya sedikit. Tapi nanti yang penting kan dijemput di mana, mulainya di mana kan gitu. Yang penting. Iya. Kita duduk sebentar, atau strategi sebentar. Kita. Nih, teman-teman ini sekarang ada di perkampungan daerah Pemalang. Jauh Pak. Tepatnya di Apel Gading. Ya. Apel Gading, teman-teman. Tapi nggak bisa tanggal 1 telepon Pak ya? Ya. Aku sih pengennya malah tanggal 30 malam tahu di Palu di Cirebon mainan tadinya. Aku jadian sama Mas Ferry itu gitu. Iya. Nggak bisa. Karena apa? Sing persoalan tuh hujan dulu. Iya. Ini Pak Soleh yang mengevakuasi saya, menyelamatkan. Mas, Kata dia, pejuang harus diselamatkan. Supaya sampai tujuan gitu. Meruntus kan? lumayan Pak. Ya. Tadi evakuasi udah 2 kali. Waktu di Batang sama Kak Manto, terakhir sama Kak Anu. Karena memang kebetulan masjidnya tuh luas. Tapi di pinggir jalan.
Nah, delalah gak ada musafir lainnya. Oh, oh iya iya, tapi kok kosong situ sih Pak ya. Nah, Enggak ada musafir iya. jadi nggak ada musafir kan bahaya tuh. Kalau di Masjid Agung itu walaupun sendiri kan ada penjaga mas. Iya. Dan pakainya tutup aku kan Siapa malah. namanya Pak Soleh? Oke, Iya, terima kasih Pak Soleh. Anda kesini itu cocok dengan dengan nama YouTube-nya kan penelusuran. Betul. Iya. So, tapi kan gitu. Ini orang ini kecepatan nih janjiannya di grup bus. Tapi tak pikir lagi yang Mas Soleh. Biar ini malah cocok kan dia JPD. Jadi cocok nih rusuk-rusuk kan. Tapi waktu lewat kota, ada warga ini kok JPD kok masuk kota kan desa. Kan mau ke desa lewatnya kota. Nah, betul loh. Enggak, kirain saya itu waktu itu udah berangkat lagi gitu. Iya. Jam 1. Iya, aku udah bilang kan jam 1 nanti tak selok setelah aku di Di Jalan Raya. Iya. Tadi kan di Murpakaian kan kalau udah jam 4 nanti jam 4 malam gitu. Artinya memang skenario langit kita dipertemukan di sini. Iya. Skenario kita ketemu di jalan. Jalan. Aku juga pengennya gitu Kak, cepet kan. Tapi itulah skenario langit lebih. Saya lihat Pak Dirlive kan waktu itu. Tapi kalau mau sudah juga saya Iya. Caca. DM. Caca. Caca mana? Itu cabut aja sih. Mas. Ini. Maaf ya Pak ya. Cabut aja nggak apa-apa. Cabut Iya, ini. Cabut aja. Cabut. Cabut. Dan terus ya. Oh, terus ini dicas dulu. Mana? Ini dicas dulu. Dicas. HP ada Pepsi Mas, cacasan Pepsi lagi Mas. Tapi itu dia kan. Ini sambil ngecas saja ditaruh situ. Ini. Alhamdulillah. Iya. Baru nyampe ambil napas dulu. Mas, oh itu tadi dicas dulu. 9 coba Disampaikan dari CPD. CPD Cirebon. Bon. Ini dicas kan? Nomor di kediaman saya. Mudah-mudahan Pak Lutfi sehat selalu dalam perjalanan Amin. dan diberikan kelancaran dalam usahanya. Terima kasih. Biar dulu saudaraku. Tapi belum pada Mas. masuk ini ya. Mas Asep, Masuk tidak ya. Belum. Jangan dulu Pak. Nanti Ya barangkali kan ada teman-temannya mau ikut di abdi damai. dia belum tahu nanti diceritain ke gue. pendek. Oh, ini masih live Pak? Masih Pak. Udah. Banyak yang ini nonton Jangan merokok. YouTube. Kalau YouTube nggak apa. Nggak apa-apa ngerokok. Nggak apa-apa. Ngerokok nggak apa-apa. Kalau TikTok saya sering banget banget. Kemarin itu pas filter saya kebanyakan mulu. Ada yang Iya. Ternyata. Ya, kalau dari Pemalang ke Tegalnya mungkin jaraknya nggak terlalu panjang-panjang. Yang kemarin panjang kan. Batang. Terus nanti di ininya yang itu dari Brebes ke sananya itu jauh jarak. Ya. Kalau Brebes, Tegal, Pemalang itu pas semua. Tapi keren loh. Anda semua sampai sini sudah. Kenapa? Sama itu apa? Jadi aku tidak sendirian lagi. Kerennya itu. Ya, sambil ngecas sambil istirahat dulu. Alhamdulillah udah cukup istirahatnya. Dari malam Kak, sampai sini jam 11 lah Kak. Oh ya, saya jemput jam 10. Jam 10, berarti jam 11. Emang Masih dari kemarin cacasan Pepsi lah. sekarang ini masih dikasih. Kalau ini harian 3, kalau misalkan aku paksa berangkat jam 9 ya, ini
kalau nggak kuat lama pasti terkunci karena masih kencang. Bukan kan, asam uratnya aman. Ini kan. Makanya pesannya Pak Eko yang sudah pernah jalan IKN, ketika sudah kencang berhari-hari kan, sudah mau target kencang, harus ada sehari yang hari sulit istirahat. Karena persoalannya itu nanti malah nggak nyampe Jakarta kalau bisa menembak. Oh iya. Oh Pepsi mas. Pepsi juga ini. Karena sekarang saya Ini kecil. yang gede. ketoknya cepet Kak. Tetapi nggak nyampe kata Pak Eko. Nanti mas, kan program pengendalian. Nek misalnya sini belum full kerja, Kak, dipaksa. Itu nanti kuantitasnya sulit kerja kan. Tuh, maka mending ngalahin istirahat agak panjang. Yang penting kesehatan. Iya, nah ini rasanya teratakan banget teman-teman. Enggak ya kok. Repot nanti. Ya nonton di sini dong. Ya apa? Bincang kayak mana? Well, Iya, aku tuh kaget loh. Aku kaget kalau Mas Dayu kan. Depan aku nggak tempat kan kamu berangkat hari ini katanya. Oke nggak apa-apa ya wes malah seneng aku. Dari Pemalang dari temen nih. Karena kalau nggak ada temennya repot Pak. Karena takut ya kan. Tetapi kan aku harus lain. Megangin sendiri. Nah, memang kalau ada yang nemenin kan pancet aja berani kita. Itu kalau nggak dekat sendiri ini. Apalagi kalau ada mobil suara kenceng, ya kan? Mobilnya suara kenceng dekat. Wah, aku deg-degan juga. Nah, makanya aku sering geser. Nah, kalau ada yang nemenin itu kan tingkat keamanan lebih ya terjamin. Nah, jadi aku live-nya juga tenang. Ya teman-teman, kita sudah sampai nganterin beliau. Mohon maaf bila komenan sudah dibaca. Perjalanan lumayan jauh. Iya. Dan barangkali speakernya agak kesek-kesek. Lagi baca untuk PD. Ya, mohon maaf bila teman-teman komenannya nggak dibaca. Jadi kita fokus ke ya. Ini. Jadi kita ngobrol dulu sebentar. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sehat. Dan bisa melanjutkan perjalanannya di teman-teman. kalau ada dukungannya yang kami harapkan. Pak Lutfi sehat terus buat fisiknya. Kami sehat selalu untuk mendampingi beliau. Ya, saya terima kasih kepada semua netizen yang mendukung dalam bentuk apapun. Dan terima kasih kepada tim CPD yang sudah ke royo-royo itu apa ya? Yang sudah jauh-jauh dari Cirebon meluncur menjemput di titik saya sampai hari ini gitu. Pemalang tepatnya daerah Bodes Comal. Bodes Comal. Bodes Oke. Comal ya. Ini tempatnya di Bodes Comal teman-teman. Nah, jadi saya merasa Kabupaten tidak Pemalang. sendiri lagi. Terus merasa aman, tingkat keamanan lebih tinggi gitu. Karena memang menurut teman-teman semakin mendekati Cirebon itu memang harus ada yang ngawal gitu menurut teman-teman ya. Gitu. Nah, saya alhamdulillah kalau ada yang ngawal, kalau nggak ada yang ngawal tetap Kak, tetap jalan karena gini. Prinsip saya udah diniati turun ke jalan, ada teman atau nggak harus jalan Kak. Jangan sampai nggak ada teman terus kita nggak jalan. Berarti bukan pejuang kalau gitu, bukan petarung lah istilahnya. Iya. Petarung itu kalau udah terjun, ya wes Rintangan kayak apapun kita terus. segera nih. Iya. Jadi gini, prinsipnya petarung itu ketika sudah di jalan, walaupun cemas, walaupun deg-degan, tetap harus jalan sambil memperhitungkan kemungkinan. Maksudnya jangan memperhitungkan kemungkinan sambil duduk lama merenung baru dapat Ilham. strategi baru jalan dia kok nanti nggak nyampe. Iya betul. Malah tergoda untuk tidak melanjutkan. Jadi mikirnya sambil jalan petarung itu. Betul. Ya kayak samurai itu kalau udah perang ya nggak mikir sebentar aku mikir dulu ya kan enggak langsung mikirnya Ada netizen. nah Di Cirebon terus sampai Cirebon.
Ya, Batang. banyak yang begitu. Cuman gini, saya kasih tahu ya teman-teman. Misinya adalah jalan kaki. Maka saya harus tetap jalan kaki. Nah, kasus seperti malam ini itu seperti yang terjadi di Batang. Ketika sampai di masjid terakhir, karena demi keselamatan, aku dievakuasi ke rumah saudaranya Mas Manto waktu itu. Nah, maka untuk memulainya, ya kita ke masjid itu lagi, mulai. Jadi aku walaupun dari masjid dievakuasinya itu kita naik motor karena untuk keselamatan, tapi memulai jalan kaki ya dari situ lagi kak. Jadi tidak hutang jarak gitu loh maksudnya. Kayak ini kan dari masjid itu aku dievakuasi cepat pakai motor terus terang. Dan nanti dari sini kita pakai motor dulu ke masjid itu. Gitu. Jadi eh, gini loh, naik motornya itu bukan untuk mengelabui jarak Iya. atau untuk Enggak, apa ya? enggak muncul. Untuk nganu jarak, bukan, tetapi untuk keselamatan. Dan nanti kita mulainya dari tempat yang sama. Ini ada netizen yang bertanya, Pak Lutfi profesinya Punten, sebenarnya ikut kamar apa mandi. bagi yang belum tahu. Oke. Ya, Tambah pastinya menggerakkan Pak Lutfi sampai sekarang ini gitu. ada yang tanya gitu ya? Iya, itu yang belum tahu. Nah, saya kasih tahu ya, saya itu pengacara sukses, pengangguran banyak acara. Jadi karena saya nganggur, maka saya baca buku, nulis buku, kemudian ngajar nulis, kemudian nyoba-nyoba ngelukis. Yang alhamdulillah dari hasil beberapa jual lukisan dan buku yang ada stok ada di rumah, bisa saya buat model untuk jalan, gitu kan. Jalani modal awal untuk jalan. Jadi kalau ditanya profesi, jujur saya profesi utamanya itu penulis kan. Nulis. Ya, penulis novel dan penulis buku-buku pesanan dari tokoh-tokoh. Istilah kerennya ghostwriter. Jadi saya coach writer dan ghostwriter. Coach writer itu ketika saya menjadi pengajar ilmu menulis, mengajari orang menulis itu coach writer. Termasuk mohon maaf bukan pamer ya, Iya. beberapa murid itu artis, ada juga guru besar, ada juga dokter gizi. Banyak dokter yang ikut kelas saya. Ya sebenarnya bukan murid ya, tapi peserta kelas saya itu ada dokter. Nah, kalau menuliskan buku orang yang nulis saya, tapi bahannya dari dia, namanya ghostwriter. Itu namanya enggak dicantum situ. Tapi ketika ada orang pesan apa punya bahan dijadiin buku dan nama saya ikut dicantumkan, itu namanya co-writer kak, co-writer, jadi penulis kedua. Tapi kalau nggak ada namanya, nama aku nggak tertulis di buku, namanya coach writer. Nah, saya kemarin lukis itu bonus dari Gusti Allah. Karena pengen jalan, tiba-tiba oleh Gusti Allah dikasih ini enggak kemampuan mengeksekusi lukisan dengan cepat dengan hasil yang bagus. Tuh. Jadi profesi utama penulis. Iya. Gitu. Nggih.